Oke, udah boleh dimulai atau bagaimana? Boleh. Udah boleh dimulai kah? Udah kan? Boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari Pelaton Dharma Baskara ingin memaparkan mengenai presentasi kami, yaitu proposal kegiatan seminar Sigma Seminar Inspiratif Generasi Mahasiswa Amanah dengan nama-nama anak Pelaton yang tertera di slide. Selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Raihan. Silakan. Baik, untuk Sigma sendiri yaitu Seminar Inspiratif Generasi Mahasiswa Amanah, di mana pada lambang sendiri terdapat bentuk matahari, di mana bentuk matahari ini mengartikan cahaya kebenaran, yaitu kita pengabdian yang menerangi. Lanjut, slide berikutnya. Nah, pada slide kedua ini kita menjelaskan mengenai masalah dan latar belakang terhadap masalah, yaitu kurangnya rasa tanggung jawab dan latar belakangnya. Mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan tinggi. Next. Pada slide ketiga ini, yaitu adalah gagasan awal. Kita menggunakan metode yaitu SMART. SMART sendiri ini adalah pada sisi S, yaitu meningkatkan kesadaran dan partisipatif aktif mahasiswa. Lalu M, kita memiliki target peserta yaitu minimal 100 mahasiswa dari berbagai jurusan. A sendiri yaitu didukung oleh pihak kampus dan Ormawa. Lalu di R, meningkatkan tanggung jawab mahasiswa yang relevan. Yang lalu di T, seminar ini dilaksanakan pada bulan September 2025. Next. Oke, untuk tujuan terlaksananya kegiatan ini yang pertama adalah meningkatkan kesadaran mahasiswa. Kenapa kita ingin meningkatkan kesadaran mahasiswa? Karena tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non-akademik itu sangatlah inti, sangatlah kita fokuskan pada perguruan ini. Terus lalu pada poin kedua, yaitu mendorong mahasiswa agar mampu menyeimbangkan antara kewajiban akademik dan non-akademik. Lalu pada poin ketiga, menumbuhkan sikap proaktif ini dimaksudkan adalah mendorong mahasiswa menumbuhkan sikap sebagai wujud kontribusi terhadap pengembangan diri dan lingkungan akademik. Lalu pada poin keempat, kita ingin membangun pemahaman yang lebih mendalam kepada para mahasiswa. Lalu pada poin kelima, memberikan inspirasi dan motivasi melalui pemaparan materi oleh narasumber yang sudah berpengalaman. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk waktu tempat kami persilakan. Baik, selanjutnya ada bentuk dan konsep kegiatan. Bisa di next. Jenis kegiatan kami pilih di sini adalah seminar. Kami memilih seminar sebagai bentuk kegiatan karena pelaksanaannya dilakukan secara tatap muka langsung dengan narasumber. Hal ini kami anggap penting karena interaksi langsung mampu memberikan dampak emosional yang lebih kuat bagi peserta. Sigma bukanlah seminar yang bersifat formalitas. Sigma adalah gerakan mahasiswa, sebuah gerakan yang menyadari bahwa tanggung jawab bukanlah beban, melainkan bukti kesiapan untuk menjadi dewasa dan berkontribusi nyata. Untuk arti logonya sendiri ini, Sigma itu merupakan simbol penjumlahan yang artinya semua kontribusi kecil sekecil apapun, kalau kita kumpulkan bareng-bareng itu hasilnya akan besar. Sama kayak seminar ini, bukan cuma datang, tapi kita pulang dengan membawa sebuah jawaban amanah kita sebagai mahasiswa. Simbol anak muda atau manusia yang berdiri tegak ini melambangkan mahasiswa. Simbol panah ke atas atau garis yang naik ini melambangkan makna tumbuh, bertanggung jawab, dan maju. Dan lingkaran ini melambangkan kebulatan tekad dan kerja dan kebersamaan. Lanjut. Selanjutnya ada sasaran dan target peserta. Target peserta di sini kita akan mengundang mahasiswa aktif dari berbagai program studi, pengurus organisasi kemahasiswaan seperti BEM, himpunan mahasiswa, UKM, dan komunitas kampus lainnya, dan mahasiswa yang masih mengalami kesulitan manajemen waktu, kurang motivasi, dan belum aktif
berpartisipasi dalam kegiatan kampus, dan seluruh sivitas akademika dengan target peserta minimal 100. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya, ada pun timeline dari kegiatan tersebut. Di bulan pertama, minggu pertama dan kedua kita melakukan pembentukan presidium atau ketua. Di minggu ketiga, kita melakukan pembentukan panitia dan struktur. Di minggu keempat, kita melakukan pengumuman panitia dan struktural. Di bulan kedua, di minggu pertamanya, kita melakukan rapat koordinasi dan rapat teknis. Nah, kegiatannya itu kita lakukan pada minggu kedua dan evaluasi kegiatan dan pasca acara. Next. Struktur panitia dan peran. Yang pertama itu kita memerlukan jabatan atau divisi ketua pelaksana, yaitu Muhammad Farhan Aziz. Tugasnya mengontrol keseluruhan kegiatan yang dibutuhkan satu orang saja. Yang selanjutnya ada koordinator lapangan, yaitu Zerlina Elsa Dina Gunawan. Tugasnya mengkoordinasi keseluruhan divisi yang dibutuhkan satu orang. Selanjutnya ada sekretaris, yaitu Meisya Mumtazah Aidillah. Tugasnya membuat surat menyurat dan administrasi yang dibutuhkan satu orang. Lalu ada bendahara, yaitu Dodi Alfayet. Tugasnya membuat rincian pemasukan dan pengeluaran yang dibutuhkan satu orang. Lalu ada divisi acara, yaitu Said Waris yang akan membuat rundown yang dibutuhkan satu orang. Lalu ada divisi humas, yaitu Siti Aurelia Niki Afisa. Tugasnya menjadi narahubung dan yang dibutuhkan cuma satu orang. Lalu ada divisi perlengkapan, yaitu Francisco Fredericks, yang tugasnya yaitu penyedia barang dan keperluan kegiatan yang kita butuhkan cuma satu orang. Lalu ada divisi K3, yaitu Laude Muhammad Fatir. Tugasnya menjaga keamanan dan kekondisifan kegiatan yang dibutuhkan cuma satu. Lalu ada divisi PDD, yaitu Muhammad Redo. Tugasnya sebagai operator dan desain yang dibutuhkan satu orang. Next. Selanjutnya ada rencana administrasi kegiatan. Di tahap pra-kegiatan kita memerlukan dokumen seperti proposal kegiatan, surat permohonan izin, surat permohonan dana, daftar susunan panitia, timeline, surat undangan narasumber yang ditanggung jawab oleh sekretaris atau ketua yang akan diserahkan kepada Warek 3, sponsor, dan Biro Kemahasiswaan. Yang selanjutnya ada tahap pelaksanaan yang dokumen yang kita butuhkan seperti absensi peserta dan panitia, rundown acara, form komitmen tanggung jawab yang akan ditanggung jawab oleh divisi acara atau divisi PDD yang akan digunakan saat hari H kegiatan untuk mengukur dampak kegiatan. Lalu ada pasca kegiatan, jenis dokumennya seperti laporan penanggung jawab atau LPJ, evaluasi kegiatan, sertifikat, rekap nilai evaluasi, dan dokumentasi yang akan ditanggung jawab oleh ketua atau sekretaris atau PDD yang akan disusun maksimal H+7 kegiatan dan dikirim ke peserta dan sponsor jika diperlukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini ada RAB atau rancangan anggaran belanja. Nah, di bagian RAB ini terdapat 6 komponen, di mana di sini itu ada konsumsi panitia, konsumsi peserta, honorarium narasumber, sertifikat, dan cetak materi. Terus ada sewa peralatan atau sound. Yang terakhir ada alat tulis atau form evaluasi. Nah, di bagian ini memiliki jumlah unit masing-masing, di mana untuk yang konsumsi panitianya ini 30 pack. Nah, untuk harga per unitnya itu 25.000. Jadi totalnya ada 750. Nah, untuk yang konsumsi panitia itu berlaku atau bisa dipakai di 2 hari kegiatan. Selanjutnya, selain konsumsi panitia, kita juga menyediakan konsumsi serta karena itu tadi satu hari seminar.
Nah, selanjutnya itu ada honor narasumber. Nah, di mana di honor narasumber ini ada 2 orang dengan harga itu 250.000, itu termasuk transport. Nah, selanjutnya ada sertifikat dan cetak materi. Jumlahnya ada 130 lembar. Untuk harga per unitnya itu 2.000, jadi totalnya 260.000. Itu untuk sertifikat peserta sama sertifikat panitia. Lanjut ke sewa peralatan. Nah, untuk sewa peralatan ini apabila kampus tidak difasilitasi, maka kita mau nggak mau harus sewa peralatan. Tapi apabila pihak kampus sudah memfasilitasinya, ini bisa bermanfaat atau bisa untuk efisiensi anggaran, rencana anggaran biaya. Dan yang terakhir untuk alat tulis, itu satu paket, untuk harganya per unit itu 150, totalnya juga 150. Nah, itu isinya itu paketnya itu pulpen, kertas, sama form absen. Jadi untuk total RAB, ditotalin itu ada 4.060.000. Selanjutnya, next. Untuk sumber pendanaan ini itu ada 3, di mana itu ada bantuan dari Warex 3, terus ada juga dari iuran panitia, sama yang terakhir ada sponsorship. Nah, untuk sumber pendanaan ini yang disetujui itu dari panitia, sedangkan yang lainnya masih diajukan. Oke, untuk next slide bisa dijabarkan oleh teman saya. Izin masuk. Seminar Inspirasi Generasi Mahasiswa Amanah perlu dan harus dilakukan sebagai wadah penguatan nilai tanggung jawab mahasiswa yang kini semakin krusial di tengah tantangan moral dan sosial. Mahasiswa bukan hanya penuntut ilmu, tetapi pemegang amanah perubahan. Seminar ini menjadi ruang strategis untuk membentuk karakter mahasiswa yang sadar peran, berintegritas, dan siap mengemban tanggung jawab sebagai agen perubahan bangsa. Cukup. Baik, terima kasih banyak atas teman-teman saya yang telah memaparkan presentasi dari Pelaton Dharma Bhaskara. Sekian dari kami, lebih dan kurang mohon maaf. Penutupan dari presentasi ini akan saya berikan selarik pantun. Langkah tegap penuh percaya, panas terik tak jadi risih. Pelaton Dharma Bhaskara bakal membara. Tugas selesai, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Anjay, kelas. Oke, terima kasih abang kakak teman-teman semua yang telah ya intinya itulah ya. Terima kasih. Semoga malam Seninnya enjoy.